Jawaban nomor 1 menurut Ali Selo Soemarjan, definisi perubahan sosial merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Jawaban nomor 2, jenis-jenis perubahan sosial dan pengertiannya. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan deretan-deretan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Ataupun proses perubahan seperti ini dinamakan evolusi. Evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Revolusi sedangkan perubahan berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat dinamakan revolusi. Yang ketiga, perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berbagi pada masyarakat. Yang keempat, perubahan besar. Sementara bentuk-bentuk perubahan sosial berikut adalah perubahan besar ini adalah perubahan-perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan klarifikasi masyarakat. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan kehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang diperbagikan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang kehendak merupakan perubahan masyarakat. Yang keenam, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan untuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Perubahan yang ketujuh, perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi. Jawaban nomor 3, ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, terjadi di mana-mana. Tempat terjadinya perubahan sosial bisa di mana saja, mulai dari masyarakat desa hingga kota, meski dengan tingkat perubahan yang bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Masyarakat tradisional biasanya mengalami pola perubahan yang berlangsung lambat, sedangkan masyarakat modern cenderung lebih cepat dan singkat. Yang kedua, dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial akan dilakukan secara sengaja walaupun ada beberapa situasi di antara perubahan yang berlangsung terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Yang ketiga, berkelanjutan. Perubahan sosial berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat akan selalu berubah baik cepat atau lambat, di mana perubahan terjadi sebagai konsekuensi dasar karena sifat manusia yang terlahir sebagai makhluk sosial. Yang keempat, imitatif. Imitatif atau meniru atau mengikuti adalah ciri-ciri selanjutnya dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat akan melakukan perubahan dengan mengikuti masyarakat yang lain. Hal ini terjadi karena setiap kelompok dalam masyarakat saling memiliki pengaruh antara kelompok masyarakat pun tidak bisa memisahkan atau mengisolir diri. Misalnya saja perubahan dalam gaya berbusana, potongan rambut, desain rumah, dan lainnya. Yang kelima, hubungan kualitatif. Perubahan sosial ini terjadi karena aspek material atau internal dengan hubungan yang bersifat timbal balik, di mana bisa menggantung satu pihak atau kedua yang belah pihak. Soal nomor 4, perubahan sosial yang terjadi pada 4 pandangan. Yang pertama, klasik. Pandangan yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan, kemudian juga menjadi dasar bagi munculnya teori-teori yang lahir sesudahnya. Yang kedua, equilibrium atau keadaan yang keseimbangan sosial. Semua sistem sosial akan mencari keadaan keseimbangan, tidak akan ada yang dapat mencapainya. Yang ketiga, konflik yang memandang perubahan sosial tidak terjadi melalui proses yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Yang keempat, modernisasi masyarakatan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju mengikuti perkembangan masyarakat lainnya. Jawaban nomor 5, masyarakat tradisional. Tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter. Persiapan untuk
tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi, produksi barang, dan pedagang. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Tahapan ini pada akhirnya mendorong adanya investasi. Tinggal landas peningkatan industrialisasi dengan ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur menuju kematangan. Pada tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sekitar, dan sedikit ketergantungan pada impor. Konsumsi massa. Pada tahap ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Sekian dan terima kasih.